membentengi diri kita dari serangan virus-virus dunia. Apa benteng itu? Benteng itu adalah kalimat La ilaha illallah. Dalam hadis qudsi, kalimat ini adalah hisni. Ini bagian daripada bentengku. Siapa yang masuk ke dalam benteng tersebut akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti durian ini, engkau akan buka durian ini, akan engkau makan bagian dalamnya, dan akan engkau buang kulitnya. Tiada berarti akan menjadi sampah. Inilah dunia. Begitu kita menghadap Allah, semua ini akan menjadi sampah-sampah dunia. Kita angkat ini, wah memang cukup berat ini. Iya. Jadi ini beratnya 8 kilo. Iya. Nah sebentar lagi kita akan buka, kita akan rasakan. Daud serta dengan istri dan keluarga yang telah menyiapkan durian montong ini. Silakan bergabung. Luar biasa. Silakan. Mari kita Lihat luar biasa. Ayo Ustaz Abdaran. Bismillah. Coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Para pemirsa santri Kanjeng Sunan dimanapun Anda berada, siapa saja di antara saudara-saudara kalian yang menonton video ini, saya doakan yang sedang sakit penyakitnya Allah angkat, yang sedang susah Allah berikan kemudahan, yang sedang belajar Allah manfaatkan ilmu-ilmunya, yang sedang kerja Allah berkahkan dalam kerjaannya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya hari ini berada di sebuah daerah, tepatnya di rumah seorang tokoh di wilayah Citayam, namanya rumah Muhammad Daud. Dan yang luar biasa pemirsa sekalian, tidak jauh dari rumahnya atau sekitar 10 meter lah dari rumahnya terdapat sebuah pohon durian yang umurnya sekian tahun, dan dapat kabar dari pemilik durian ini buahnya ada 3 dan sekarang yang utuh tinggal 1 yang besar ini. Dan buah durian ini datang orang dari mana-mana untuk foto lalu disebarkan di sosial medianya. Memang unik dan besar dan mengundang perhatian semua orang. Sampai saya sendiri begitu dapat kabar ada pohon durian di sekitar rumahnya Muhammad Daud dan buahnya masih ada dan konon akan dikonsumsi pada hari saya datang ini. Langsung saya datang bukan mengharapkan ingin konsumsi buahnya, tapi minimal ingin mengkonsumsi bagian daripada keberadaan buah dan pohonnya ini. Para pemirsa sekalian, buah durian ini berduri yang luar biasa. Kenapa dinamakan durian? Karena durinya banyak. Kalau satu duri, kalau banyak durinya durian. Sama seperti rambutan. Kalau rambut sedikit, kalau banyak rambutan. Saking banyaknya rambutnya itu rambutan menjadi rambutan. Nah, dan yang luar biasa pemirsa sekalian, durinya ini melindungi bagian dalamnya dan kulitnya tebal sekali melindungi bagian dalamnya. Di luarnya kelihatan tidak begitu menyenangkan, tapi begitu orang masuk bagian dalamnya, dibuka duriannya ini, akan mendapatkan satu warna yang luar biasa, kekuning-kuningan atau kuning emas, karena memang kuning itu warna yang indah. Belum dicicipi akan merasakan satu kenikmatan pandangan mata. Begitu dicicipi, luar biasa lidah kita merasakan nikmat. Artinya apa? Terkadang ada orang yang kelihatan dari luarnya tidak sedap dipandang mata. Kelihatan dari luar orang tersebut tidak menyenangkan, atau terkadang orang tersebut bisa menyakiti orang. Tapi begitu ngambil bagian dalamnya, kita resapi bagian dalamnya orang tersebut,
maka begitu cocok energinya, cocok lidahnya, cocok perasaannya, cocok spiritual yang sama orang tersebut, akan merasakan satu sinyal spiritual yang amat tinggi, bahkan sampai menjulang tinggi ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya yang luar biasa. Ini makna durian. Para pemirsa dimanapun berada, bahwa duri ini tajam sekali ini ya, Masya Allah, tajam. Ada orang kalau bicara seakan-akan tajam dia, tapi ketahuilah, dalam rangka mengobati penyakit yang besar, dalam rangka mengobati sakit yang amat parah, dibutuhkan juga obat-obat yang tajam untuk melawan penyakit tersebut. Duri dibutuhkan, tapi dibutuhkan pada tempatnya. Barangkali duri dibutuhkan dalam segala hal, bisa untuk menusuk duri tersebut. Kalau di kampung-kampung yang namanya duri itu, kalau kemana-mana di tengah sawah ada petir, ada halilintar, maka dibutuhkan duri untuk melindungi dirinya dalam rangka membentengi daripada berbagai macam serangan, bisa dari binatang, bisa dari berbagai macam hal. Inilah durian. Para pemirsa sekalian, ada buah yang kulitnya tebal, melindungi bagian dalamnya. Ada buah yang kulitnya tipis, melindungi bagian dalamnya. Bayangkan kalau durian ini tidak ada durinya, bagaimana mungkin cara kita menikmati bagian dalamnya? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhentilah memandang seseorang dari sisi fisiknya saja. Coba masuk bagian dalamnya. Berhentilah menilai orang dari kejauhan, maka sentuh bagian dalamnya. Berhentilah menilai orang dari warna bajunya. Boleh jadi warna bajunya hitam, tapi saksikan bagian dalamnya, jangan-jangan hitam juga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menggunakan pakaian compang-camping umpama, ya barangkali pakaian itu yang dia punya. Atau ada orang yang tidak terlena sama kekayaan dunia, yang tidak terlena terhadap harta dunia, tapi dia menggunakan pakaian adanya dalam rangka hidup sederhana. Maka orang-orang inilah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seseorang, tidak melihat kalian semuanya dari postur tubuhmu dan bukan dari sisi hartamu, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Lihat hadis ini. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang orang dari sisi fisiknya. Mau fisiknya tinggi, mau fisiknya pendek, mau hidungnya mancung, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam. Bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dari hati orang tersebut. Kalau hatinya baik, akan mewarnai daripada anggota tubuhnya. Kalau hatinya baik, akan condong kepada kebaikan-kebaikan buat dirinya dan buat orang-orang di sekitarnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat dari orang yang pakaiannya bagus, yang pakaian tersebut gombrang-gambreng, yang baru, tidak. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala melihat hati orang tersebut. Dan nanti hati itulah yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu nanti, di mana hari hisab, di mana hari kiamat, ada orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Tidak ada manfaat harta yang dia miliki, tidak ada manfaat anak-anak yang dia banggakan, tapi yang manfaat adalah di mana hatinya selamat. Maka di dunia ini jemaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan hati kita bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran dunia.
kita hanya isi dengan Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, membersihkan hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat juga dari sisi harta yang kita miliki. Di mana harta akan sirna, di mana harta akan kita tinggalkan nanti, di mana dunianya akan kita tinggalkan dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa adalah amal perbuatan kita, para pemirsa sekalian. Kalau di dunia ini kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kita baik, sesama manusia juga kita baik, sesama alam juga kita baik. Bagaimana seorang umat Daud memelihara alam ini, memelihara pohon ini, di mana pohon ini bisa berbuah dan luar biasa kalau beliau buahnya ini akan dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Yang hebatnya umat Daud tidak senang terhadap durian. Nah, kalau mengkonsumsi durian sekedarnya saja, biasanya beliau belikan buat orang lain. Inilah berhubungan satu sama yang lain, dan kebaikan inilah yang nanti akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat cincin ini tadinya dari batu, sama dari batu. Batu tersebut warnanya tidak indah, batu tersebut rusak, nggak teratur. Tapi ada ahlinya yang mengambil batu tersebut, lalu digosok, lalu diamplas, dibikin mulus, dibikin cincin, begitu ditaruh di jari jemari kita, indahnya luar biasa. Artinya apa? Boleh awalnya nggak enak dipandang mata, begitu diberikan kepada ahlinya akan menikmati bagian dalamnya dan indah dipandang mata, indah di jari jemari kita. Demikian juga buah durian ini, boleh durinya tajam, boleh kelihatannya tidak begitu indah, kalau ditimpukan ke orang bisa babak belur orangnya. Tapi begitu kita buka bagian dalamnya, Masya Allah, ada kenikmatan yang luar biasa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membungkus dalamnya durian ini dengan kulit yang sangat tebal, melindungi bagian dalamnya. Dalam hidup ini kita membutuhkan sesuatu untuk membentengi diri kita, membentengi diri kita dari serangan virus-virus dunia. Apa benteng itu? Benteng itu adalah kalimat La ilaha illallah. Dalam hadis qudsi, kalimat ini adalah hisni, ini bagian daripada bentengku. Siapa yang masuk ke dalam benteng tersebut akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selamat membersihkan hati, selamat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lihatlah orang bagian dalamnya, nikmati bagian dalamnya. Sama seperti durian ini, engkau akan buka durian ini, akan engkau makan bagian dalamnya, dan akan engkau buang kulitnya. Tiada berarti akan menjadi sampah. Inilah dunia. Begitu kita menghadap Allah, semua ini akan menjadi sampah-sampah dunia. Oleh karena itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersihkan jiwa, akan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarmu. Demikian yang bisa saya sampaikan dari tempat yang indah ini. Semoga ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami sudah berkumpul di kediaman orang tua kami, yaitu Bapak Haji Muhammad Daud di Citayam. Jadi kita merapat pada sore hari ini dalam rangka belah duren. Kita akan melihat akhir dari cerita duren yang sangat viral ini. Duren montong dengan berat 8 kg. Jadi duren yang buah pertama, kemudian buahnya satu-satunya. Satu-satunya ya. Satu-satunya. Silakan. Lihat ini, Bang coba kita angkat ini. Wah, memang cukup berat ini. Iya. Jadi ini beratnya 8 kilo. Iya. Nah, sebentar lagi kita akan buka, kita akan rasakan sama-sama. Ternyata berat-berat. Masya Allah. Masya Allah. Ya, gimana ini?
Muhammad Daud ini. Nah, ini silakan. Kita Kita mulai buka dulu dah. mulai buka Ya. dulu. Coba Buka durian. Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh dong mau buka Pak Dokter dulu, gara ini aja. Oh ini gitu. mana ini? Nah, asal aja udah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Muhammad. Ya. Muhammad. Salam Muhammad. Nah, inilah untuk pertama. Coba lihat itu. Luar biasa. Terima Luar kasih biasa. kepada Muhammad Daud serta dengan istri dan keluarga yang telah menyiapkan durian montong Awas. ini. Awas. Silakan bergabung. Luar biasa. Mari kita. Dan ini ada tambahannya lagi nih, ada tambahan. tambahan. Ini Kalau yang itu dari pohon yang lain. kalau ini memang Ini baru nih. yang Aslinya. pohonnya persis di rumahnya Muhammad Daud. Iya benar ya. Setiap kali tamu yang kesini mesti pandangan matanya akan lihat durian yang Sangat viral ini. sangat viral ini. Hari ini kita akan merasakannya. Silakan, Mari. Guru Dero, berikan kasih komentar. Masya Allah. Masya Allah. Lihat ini. Gimana? Luar biasa. Lebih dekat lagi, lebih dekat. Dekat. Durian luar biasa ini, masya Allah. Pegang tuh. Coba ini, lihat ini. Ya. Luar Bijinya ada berapa puluh Bijinya biji boleh ini? kita pegang ya nih. Lihat. Mari. Oh, sudah gede Ayo, sekali ini. Muma. Coba lihat. Pegang dulu, Muma. Luar biasa. Ayo Ustaz Abdaran. Bismillah. Apa sudah Ustaz. bisa Coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu. Barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau ibu ini aja nih.